Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dini Alriati, MPF 1903031018 dari Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara mengerjakan soal penganggaran bahan baku. Baiklah, di sini kita lihat dulu soalnya. Pada PT Margarita Sentosa memproduksi produk merek A, produk dianggarkan selama triwulan 1 pada tahun 2020 sebagai berikut. Januari 1000 unit, Februari 1100 unit, Maret 1200 unit. Bahan baku standar per unit produk untuk 2 kg seharga Rp100. Persediaan awal bahan baku awal Januari 2020 sebanyak 50 kg. Persediaan bahan baku akhir direncanakan sebagai berikut. Januari 100 kg, Februari 110 kg, dan Maret 120 kg. Syarat pembayaran pembelian bahan baku 30% tunai, 40% bulan berikutnya, dan 30% bulan setelahnya. Dari data tersebut, buatlah pada triwulan 1 pada setiap bulan. Yang pertama, anggaran pembelian dan pemakaian bahan baku. Yang kedua, anggaran pengeluaran kas untuk pembelian bahan baku. Oke, di sini saya menggunakan Excel untuk mengerjakannya, dan di sini saya sudah membuat tabel-tabelnya. Yang pertama ada tabel kebutuhan bahan baku, yang kedua tabel persediaan, dan yang ini ada persediaan awal. Nah, di tabel persediaan awal pada bulan Februari ini kita ambil dari persediaan akhir pada bulan Januari. Di sini, ini Januari 100, jadi di sini kita Februari kita juga 100. Kenapa kita ambil dari persediaan akhir Januari? Karena persediaan akhir Januari itu sama dengan persediaan awal pada bulan Februari. Setelah itu Maret sama juga kita ambil dari persediaan akhir pada bulan Februari. Oke. Untuk mengerjakan soal pertama, yaitu anggaran pembelian dan pemakaian bahan baku. Di sini sudah tersedia tabel anggaran bahan baku. Untuk kolom produksi, ini kita bisa ambil dari kebutuhan bahan baku yang di atas ini. Dan untuk standar per unit, kenapa 2? Karena bahan baku standar per unit produk itu adalah sebanyak 2 kg. Jadi di sini kita buat 2. Dan untuk kolom kebutuhan, caranya sama dengan produksi dikali dengan standar per unit. Begitupun pula dengan bulan-bulan lainnya. Untuk bulan Februari sama dengan produksi dikali 2. Maret sama dengan produksi dikali 2 sama dengan. Oke, selanjutnya adalah anggaran pembelian bahan baku. Untuk kolom kebutuhan bahan baku, kita bisa ambil dari atas ini. Persediaan akhir kita ambil dari yang atas tadi. Persediaan awal pun seperti itu. Nah, untuk jumlah kebutuhan diperoleh dari kebutuhan bahan baku ditambah dengan persediaan akhir. Jadi, kebutuhan bahan baku
Maaf, salah. Oke, jadi kebutuhan bahan baku itu ditambah persediaan akhir. Oke, begitupun juga dengan bulan Februari dan bulan Maret. Oke, begitupun juga dengan bulan Maret. Kita tambah dulu. Nah, setelah itu, untuk menghitung unit, caranya dengan menjumlahkan kebutuhan dikurangi dengan persediaan awal. Jadi untuk menghitung kolom unit itu dengan kebutuhan dikurang persediaan awal. Begitupun juga dengan bulan Februari dan Maret. Sama dengan jumlah kebutuhan dikurang persediaan awal Februari sama dengan kebutuhan persediaan awal. Oke. Untuk kolom harga ini, kenapa di sini 100? Karena kita lihat pada soal, karena bahan baku standar per unit produk 2 kg itu seharga Rp100. Jadi, untuk kolom harga ini, semua kolom adalah Rp100. Selanjutnya, untuk kolom jumlah yaitu dengan kolom jumlah unit dikali dengan harga. Jadi ini tadi jumlah unit dikali dengan harga jadinya 205.000. Februari pun juga begitu. Untuk jumlah unit dikali harga senilai jadinya 221.000. Selanjutnya dikali jadinya 241.000. Dan ini dia soal nomor 1. Baiklah, selanjutnya soal nomor 2. Anggaran pengeluaran kas untuk pembelian bahan baku. Oke, ini adalah tabel anggaran kas untuk pembelian bahan baku. Di sini saya sudah mengerjakan. Jadi caranya, kenapa di sini ada 30%, 40%, dan 30%? Kita bisa lihat di soal. Di sini ada syarat pembayaran pembelian bahan baku 30% tunai, 40% bulan berikutnya, dan 30% bulan setelahnya. Jadi untuk bulan berikutnya dan setelahnya ini kita masuk ke kredit. Dan untuk yang 205.000, 221.000 dan 241.000 ini ngambil dari jumlah yang ini dipindahin ke sini. Nah, dan untuk cara pengerjaannya untuk pada bulan Januari ini kita beri contoh ya. Oke. Sama dengan 205.000 dikali
30%. Begitupun juga dengan kolom-kolom yang lainnya. Begitupun juga dengan kolom-kolom Februari dan Maret. Setelah itu, bayar utang usaha. Kenapa di sini 40 dan 30%? Karena 40% bulan berikutnya dan 30% bulan setelahnya. Jadi tercantum di sini. Kenapa di sini 82%? Karena 40%-nya ini pada bulan berikutnya. Jadi 40% yang dikredit ini kita pindahin aja ke Februari karena dia bulan berikutnya. Dan untuk ke bulan Maret kan masih bulan berikutnya. Jadi kita ngambil dari bulan berikutnya di 40%. Kita ambil yang 88.400, kita pindahin aja ke bawah sini. Dan untuk yang 61.500 itu kan bayar utang usaha. Kenapa 30%? Karena dia bulan setelahnya. Jadi 61.500 ini dapat dari Januari yang di sini. Karena 30% dari yang soal yang tadi. Dan setelah itu kita jumlahkan aja ke bawah. Dan ini adalah jumlah-jumlahnya. Dan selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.